Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again teman-teman di Tekbo Repair HP. Oke, ini adalah Vivo Y18 ya teman-teman. Kondisinya kemasukan air di dalam bak mandi ya. Oke, langsung saja kita coba buka backdoornya. Untuk backdoor di Vivo seri-seri terbaru ini, hati-hati teman-teman, posisinya rawan ngelopek ketika kita seset ya. Jadi pastikan blower atau alat pemanas untuk mengurai lem pabrikannya ini cukup jenggo ya. Oke, jadi kalau terlalu panas nggak bagus, kurang panas dia nggak bisa kita seset ya. Oke, pastikan sekali lagi panasnya jenggo. Dan ini kita coba pancing, kita congkil sedikit dan kita ambil alat penyesetnya ya. Oke, di Vivo Y18 ini backdoornya terbuat dari plastik ya teman-teman ya. Namun sekali lagi ini rawan ngelopek. Jadi pada saat nyeset pastikan sudah dipancing dengan blower atau sejenisnya ya. Oke, untuk keluhan hari ini Vivo Y18 ini datang posisinya tadi saya sudah infokan, posisinya kecemplung di bak mandi, belum kena pengecasan, namun sudah dicoba. Menurut informasi dari user, HP-nya sudah dijemur beberapa jam, kemudian masuk ke beras. Oke, dan terjadi LCD-nya kedip-kedip lalu HP-nya mati ya. Oke, kasus posisi kecemplung full seperti ini kita hoki-hokian ya. Mudah-mudahan posisi rembes airnya ini tidak membuat short atau konslet komponen dalamnya ataupun IC LED-nya ya. Ya sebenarnya sih kalaupun terkena IC LED ataupun komponen lainnya ya kita tetap akan coba lakukan perbaikan atau servis ya teman-teman. Di beberapa waktu lalu saya sudah garap Vivo Y33s atau Y33T. Kondisinya kehujanan. Oke, ini sudah terbuka ya. Kasusnya hampir sama, kemasukan air. Namun di Y33s yang lalu posisinya tidak masuk ke dalam bak mandi ya, hanya kehujanan ya. Jadi kalau kehujanan ada kalanya bisa saja dia basahnya tidak secara keseluruhan ya teman-teman ya. Videonya nanti saya taruh di deskripsi ya. Kasus di Vivo Y33s atau Y3T tersebut, Y33T atau Y33s, ternyata IC LED-nya bermasalah. Namun masih rezeki saat itu, dikosek saja, dibersihkan, dan akhirnya HP-nya mau timbul kembali gambarnya ya. Oke, untuk kasus hari ini videonya cukup panjang, 15 menitan teman-teman.
Saya pun ketika kedatangan HP ini tidak mau melakukan pengecasan sama sekali, karena SOP standar yang saya pakai yaitu ketika dapat history kerusakan device, kena air, kemasukan air, atau kecemplung dan sejenisnya, maka ya kita coba lihat kondisi mesinnya dulu ya. Oke. Oke, kita coba cabut fingerprintnya. Nah, kita upayakan cabut soket baterainya. Kita coba cabut baterainya teman-teman. Ini keras sekali. Oke. Dan akhirnya baterainya mau terlepas. Alhamdulillah. Oke, kita akan coba cek satu persatu. Namun kalau dilihat ini terlihat sekali ya, airnya memang ngerembes ke bagian dalamnya ya. Oke, di posisi fleksibel LCD-nya saja rembes air. Kemungkinan besar kalau seperti ini LCD-nya mengalami kerusakan ya teman-teman. Ya, kita coba step by step. Sekali lagi, apakah hari ini nasibnya seperti Vivo Y33s atau Y33T? Oke, kelihatan airnya masuk dari sela-sela tray SIM cardnya ya. Here we go. Namun di mainboardnya ini terlihat aman, tidak ada korosi. Dan kita coba keringkan saja dengan blower ya teman-teman. Oke, di proses pengeringan ini sekali lagi mohon maaf, saya izin berkomentar. Kalau saja teman-teman sering menghadapi kasus HP kecemplung dan lain-lain, maka jam terbang biasanya akan terasah ya. Di banyak kasus lainnya, ada kalanya saya harus mencongkel atau melepaskan kaleng-kaleng pelindungnya ya, karena dirasa posisi airnya sudah korosi di bagian mainboardnya ya. Namun hari ini posisi terlihat mainboardnya aman, namun tetap harus dikeringkan ya. Nah, ini posisi vital juga papan cas. Kita kosek saja dengan thinner, memastikan posisinya harus bersih ya, atau bebas dari sisa-sisa air ya. Oke, di kasus lain yang seperti ini banyak saya hadapi ya teman-teman ya. Ada yang ternyata rusak IC LED-nya, dan ada juga yang ternyata memang hanya rusak di LCD-nya ya. Jadi kalau kerusakan seperti ini memang harus benar-benar teliti ya. Oke, ini posisi LCD-nya. Saya coba seset ya, tanpa merusak fisiknya. Setelah beberapa kali percobaan akhirnya bisa menyeset ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat sisi dari fleksibel LCD bagian bawahnya ya. Oke, ini saya lepasin dulu. Dan kita coba blower supaya memuai lem-lemannya. Nah, ini ya teman-teman, benar saja
airnya masuk sampai ke area dalam LCD-nya. Oke, kita coba kosek dulu. Dan kita coba keringkan ya. Nah, nanti itu jalur yang hitam, bagian lampunya tetap akan kita coba jumper ya. Oke. Sampai sini kita akan coba mengetes apakah LCD-nya masih bisa dipakai ulang. Dan ini proses pengeringan frame atau bezelnya atau housingnya teman-teman. Kita harus memastikan sisa-sisa airnya benar-benar kering ya. Oke. Dan sekarang saya persingkat videonya. LCD-nya sudah saya pasang kembali dan sudah saya pastikan tidak ada sisa air yang menggenang di permukaan mainboard ataupun di jalur-jalur fleksibelnya ya. Oke, here we go. Kita coba ceklekan. Kita lihat tanda-tandanya. Nah, sudah ada petir. Namun ternyata mati ya. Dan kita ke step selanjutnya teman-teman. Maka setelah kita coba dengan LCD baru. Oke, kita coba colokan. Here we go. Logo petir keluar. Dan prosentase keluar. Dan videonya saya persingkat kembali. Posisi LCD barunya sudah saya lem dan saya karetin ya. Oke, ini yang tadi teman-teman LCD lamanya. Ternyata kendati sudah kita jumper jalur lampunya, tetap dia tidak mau menyala ya. Dan solusi terakhirnya ya sudah kita ganti LCD baru ya. Oke, jadi semoga poin yang teman-teman bisa saksikan adalah kita pastikan ketika terjadi rembesan air atau kemasukan air dan sejenisnya, posisi mesin HP harus kita clean up total ya. Jadi jangan sampai ada bekas sisa airnya. Posisi clean up bisa saja membuka seng-seng pelindung ataupun tidak ya. Maka kita bisa lihat dengan mata telanjang apakah itu diperlukan buka sengnya atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ya tinggal kita tes dengan LCD baru. Kurang lebih begitu ya teman-teman untuk teknis yang paling mudah. Oke. Kita tes kameranya. Nah, posisi bagian belakang agak kuning karena ada karet di bagian sini ya. Dan kita sekarang kamera depan. Oke, sekali lagi ini sudah dipasang LCD barunya dan ternyata aman lancar jaya ya. Alhamdulillah mesinnya selamat. Dari konslet, IC LED-nya pun tidak bermasalah. Namun sudah di clean up total dan harus ganti LCD ya. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa. Gambate kudasai. Bye bye.